Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah Haryadi. Tempat tinggalnya Desa Mamendaya. Mahasiswa Universitas Samsun Wadi. Prodi atau jurusan Pencaksilat. Baik ya teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah tenis lapangan sebagai berikut. Oke ya, teman-temanku, kita lanjut ke penjelasan sejarah olahraga tenis lapangan. Awal kemunculan dari olahraga tenis ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Berbeda dengan tenis meja, beberapa orang mempercayai jika olahraga tenis lapangan muncul pertama kali di wilayah Mesir. Para ahli lainnya juga meyakini jika permainan ini sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Teori lain juga menguatkan tentang asal-muasal olahraga tenis yang berasal dari Mesir. Teori tersebut diperkuat dengan kata tenis yang diyakini berasal dari sebuah nama kota yang terletak di Mesir, yaitu Tinis. Tinis ini sendiri merupakan sebuah daerah yang berada di tepi sungai Nil. Kemudian, kata raket juga dipercayai berasal dari bahasa Arab, yaitu rahat, yang memiliki arti telapak tangan. Para sejarawan sangat meyakini jika tenis merupakan sebuah permainan kuno yang telah dimainkan oleh orang-orang di negara Prancis sekitar abad ke-12. Saat itu, olahraga ini masih dimainkan dengan menggunakan telapak tangan untuk memukul bola. Raja Louis di Prancis saat itu dikenal sangat menggemari olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan telapak tangan tersebut. Beliau juga dikenal sebagai orang yang berinisiatif dalam membangun lapangan tenis di dalam ruangan sesuai dengan konsep tenis modern. Saat itu, Raja Louis tidak menyukai memainkan olahraga tenis di ruangan yang terbuka. Oleh karena itu, beliau memerintahkan bawahannya untuk membuat lapangan tertutup di dalam ruangan sekitar abad ke-13 Masehi. Fakta menarik dari sejarah terciptanya permainan tenis ialah tentang meninggalnya Raja Louis akibat kebanyakan minuman anggur yang dikonsumsinya setelah kelelahan bermain. Banyak yang menyebutkan jika kasus meninggalnya Raja Louis diakibatkan oleh penyakit radang paru-parunya. Tak sedikit pula orang yang menganggap jika beliau meninggal karena keracunan. Di balik kasus tersebut, Raja Louis tetaplah dikenang sebagai pemain tenis pertama yang tercatat di dalam sejarah olahraga tenis. Kemudian sekitar abad ke-19, para bangsawan di Inggris mulai memperkenalkan olahraga tenis dengan membangun berbagai fasilitas lapangan tenis di ruangan atau di rumah yang besar. Seiring berjalannya waktu, tenis pun mulai dimainkan di berbagai jenis lapangan seperti lapangan rumput, tanah liat, dan juga lapangan yang bersemen. Semakin populernya olahraga tenis, berbagai turnamen pun digelar. Turnamen tenis untuk pertama kalinya dilaksanakan di Wimbledon. Pada turnamen berikutnya di kota yang sama, peserta yang ikut serta dalam turnamen semakin banyak. Turnamen tenis di Wimbledon ini akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya turnamen tenis berkelas dunia dengan hadiah yang sangat menggiurkan. Oke, lanjut ke gimana sejarah tenis masuk ke Indonesia. Oke, banyak yang menganggap jika olahraga tenis ini dibawa oleh bangsa Belanda saat masuk ke tanah air kita. Beberapa orang juga menyebutkan jika bangsa Inggris lah yang pertama kalinya memperkenalkan olahraga tenis di Nusantara. Meskipun sejarah awal mula olahraga tenis masuk ke tanah air masih belum jelas, akan tetapi sekitar tahun 1920-an olahraga ini sudah mulai berkembang di sekolah-sekolah di tanah air. Saat itu sekolah-sekolah besar di elit seperti Stovia, Red School, dan juga NIAS merupakan sekolah-sekolah yang pertama kalinya mulai memperkenalkan olahraga tenis ini secara luas kepada masyarakat. Tenis pun mulai mendapat perhatian dari banyak kalangan kala itu. Berbagai organisasi kepemudaan pun mulai menyelenggarakan pertandingan-pertandingan tenis di berbagai tempat. Perkembangan tenis semakin pesat setelah 3 wakil pribumi berhasil memenangkan pertandingan yang diselenggarakan oleh bangsa Belanda.
yang saat itu masih menjajah tanah air. Fakta menarik dari pertandingan tersebut juga menceritakan jika bangsa Belanda saat itu kalah telak dari warga pribumi yang notabene bukanlah pemain unggulan seperti bangsa Belanda. Setelah melihat prestasi yang membanggakan dari anak bangsa tersebut, para pemuda Indonesia pun mencetuskan sebuah organisasi tenis yang disebut dengan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau disingkat dengan PLT. Tanggal 26 Desember 1935 menjadi hari lahirnya PLT di tanah air. Meskipun pendirian PLT dibayang-bayangi oleh bangsa Belanda, akan tetapi hal tersebut tidak membuat para pemuda Indonesia menjadi gentar dalam mengembangkan organisasi tersebut. Ini terbukti dengan digelarnya pertandingan tenis yang diikuti oleh sekitar 70 peserta yang berasal dari Jawa. Tujuan utama dibentuknya PLT ini sendiri ialah berbagai sarana mempererat silaturahim para pecinta tenis di seluruh tanah air. Tidak bisa dipungkiri jika olahraga tenis ini masih kalah populer dengan sepak bola dan juga bulu tangkis di Indonesia. Namun terlepas dari hal itu, olahraga tenis tetap menjadi salah satu olahraga yang eksis dan sering meraih prestasi di setiap kejuaraan dunia. Baik teman-temannya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan gimana tentang sejarah tenis lapangan. Kalau ada kesalahan atau keliruan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.